Bab 34. Rainero melajukan mobilnya meninggalkan kediaman Senina sambil menggenggam tangan sang wanita. Sejak keluar dari rumah itu, Senina hanya terpaku memandang keluar jendela, hingga Rainero tiba di tempat yang cukup sepi. Ia pun segera menepikan mobilnya membuat Senina mengerutkan keningnya. "Kenapa berhenti di sini, Rain?" tanya Senina bingung. Rainero justru melepaskan seat belt mereka berdua dan memposisikan duduknya hingga mereka kini saling berhadapan. Digenggamnya kedua tangan Senina. Wajah Senina terlihat sendu. Meskipun ia berusaha untuk bersikap baik-baik saja, tapi Rainero dapat merasakan luka hati wanita itu kini kembali menganga. Rainero yang mendengar umpatan dan sumpah serapah Harold saja sakit hati, apalagi Senina yang merupakan anak kandung laki-laki itu, sudah pasti sakitnya begitu mendalam. "Are you okay?" tanya Rainero dengan tatapan sendunya. "I'm okay. Kenapa?" "Tak perlu khawatir, aku tidak apa-apa." Senina memaksakan tersenyum dan Rainero tahu itu. "Sen, kau ingatkan apa kataku padamu tempo hari? Kini aku akan selalu ada untukmu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Jadikan aku tempatmu berkeluh kesah dan bergantung. Jangan sembunyikan lagi rasa sakitmu sebab kau memiliki aku. Menangislah bila kau ingin menangis. Tak perlu ragu, tumpahkan segala rasa sakit dan sesak di dadamu padamu. Aku mencintai dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Tumpahkan, lepaskan, jangan kau pendam. Manfaatkanlah aku sesuka hatimu karena aku ada memang untukmu," ujar Rainero lembut, tapi penuh ketegasan dan kasih sayang. Dipandanginya wajah Rainero yang masih aih menatap lekat dirinya. Perlahan, mata Senina memerah, tampak kaca-kaca di bola matanya. Lambat laun, kaca-kaca itu pun pecah menjadi bulir-bulir yang membasahi pipi. Bibir merah Senina bergetar, kemudian ia pun terisak. Melihat raut wajah penuh kesakitan itu membuat hati Rainero ikut menjerit sakit. Ia mengumpati kelakuan Harold yang tidak mencerminkan sikap seorang ayah sama sekali. Diam-diam, tangan Rainero terkepal erat. Dadanya bergemuruh saat mendengar tangis Senina yang menyiratkan lukanya yang begitu dalam. "Rain, apa salah aku membenci ayahku sendiri?" lirihnya sambil terisak. Rainero menggeleng tegas, "Kau tidak salah. Kalau aku berada di posisimu pun mungkin aku akan membencinya hingga ke seluruh aliran darahku. Dia jahat, Rain. Dia kejam. Padahal aku anak kandungnya sendiri, tapi ia begitu membenciku. Apa salahku? Kenapa dia begitu tega? Bahkan dia lebih menyayangi anak wanita lain, dibandingkan aku, putri kandungnya sendiri. Kenapa dia begitu jahat, Rain? Kenapa dia begitu kejam?" Hiks. Senina memang sudah mati rasa pada ayah kandungnya sendiri, tapi rasa ia tetap tak bisa mengabaikan akan rasa sakit itu. Rasa sakit diabaikan, tidak dianggap, oleh satu-satunya keluarga membuat Senina merasa sakit luar biasa. "Apa kau ingin membalaskan dendammu? Kalau iya, aku akan membantumu. Katakan saja, apa yang harus aku lakukan untuk mengobati rasa sakitmu itu?" tanya Rainero seraya mengusap punggung Senina. Senina merenggangkan pelukannya dan mendongakkan wajahnya. "Balas dendam." Rainero mengangguk, "Kalau kau ingin membalaskan dendammu, aku bersedia membantu. Akan aku buat mereka menyesal telah menyakitimu sedemikian rupa," ucapnya dengan rahang mengeras. Diusapnya pipi basah Senina dengan jemarinya. Lalu dikecupnya mata itu yang Rainero yakini telah banyak menumpahkan air mata dan salah satu penyebabnya adalah dirinya. Sampai sekarang pun Rainero masih kerap mengutuk dirinya sendiri yang pernah menjadi salah seorang penyebab rasa sakit wanita itu. Senina menggeleng, "Aku sebenarnya tidak ingin membalas dendam sebab aku yakin tanpa aku membalas pun pasti suatu hari nanti mereka akan mendapatkan pembalasan sendiri, tapi..." "Tapi apa?" tanya Rainero saat Senina menjeda kalimatnya. "Tapi aku ingin sekali membuktikan kalau Momi tidak bersalah. Momi pasti difitnah dan aku juga merasa kematian Momi terasa janggal. Namun sayang, hingga saat ini aku belum bisa membuktikannya. Aku ingin sekali membersihkan nama Momi," ucapnya dengan sorot mata menerawang. "Momimu difitnah?" "Ya, Momi difitnah berselingkuh."
Aku tidak mengerti, waktu itu Momi sedang sakit dan beristirahat di kamar. Saat itu aku masih kecil dan juga berada di kamarku. Lalu entah bagaimana caranya, tiba-tiba saya Dedi pulang, ada seorang laki-laki keluar dari kamar Momi. Momi sendiri sudah menjelaskan tidak mengenal laki-laki itu, tapi laki-laki itu justru mengaku merupakan kekasih Momi. Sejak saat itu, Dedi begitu membenci Momi. Bahkan Dedi secara terang-terangan menjalin hubungan dengan Ambar yang merupakan pelayan di rumah kami. Hingga suatu hari, Momi ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar mandi. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi, menurut mereka Momi terjatuh kemudian meninggal. Tapi entah mengapa, aku meyakini Momi bukanlah meninggal karena jatuh, tapi ada yang sengaja ingin menyingkirkannya, tukas Senina dengan tatapan menerawang. Rainero lantas kembali menarik Senina ke dalam pelukannya, kalau begitu, tenanglah, aku akan membantumu. Aku akan buktikan kalau Momimu tidak bersalah dan aku juga akan membersihkan nama baiknya. Dan bila memang ada yang sengaja memfitnah apalagi melenyapkan nyawa Momimu, aku berjanji akan menghukum mereka dengan lebih menyakitkan, ucapnya penuh kesungguhan. Senina tidak tahu harus berkata apa, dia hanya diam seraya membalas pelukan Rainero. Disandarkannya wajahnya di dada Rainero sambil memejamkan mata. Tanpa berkata pun Rainero tahu, Senina sudah menyerahkan keputusannya padanya. Ia berjanji takkan mengecewakan Senina dan akan segera mengungkap tabir kelam masa lalu Senina. Rein, Senina, kalian baru pulang. Seru Delena saat melihat kepulangan Senina dan Rainero. Senina dan Rainero pun segera menghampiri Delena dan memeluknya secara bergantian. Iya Mom, jawab Senina, sedangkan Rainero hanya diam. Tiba-tiba mata Delena memicing saat melihat mata sembab Senina. Rein, kau menyakiti Senina. Kau membuatnya kembali bersedih, hah. Sentak Delena dengan sorot mata tajam. Mata Rainero membulat saat tiba-tiba dijadikan tersangka sembabnya mata Senina, no, Mom. Rein tidak melakukan apa-apa. Mana mungkin Rein menyakiti Senina. Lalu itu. Apa yang Rein katakan benar, Mom. Rein tidak menyakitiku, bela Senina. Sudahlah Sen, jangan membela anak nakal ini. Kalau memang dia yang telah menyakitimu, katakan saja, biar Momi yang memberinya pelajaran, desis Delena dengan mata melotot. Delena bahkan telah berdiri dan bersiap memukul Rainero. Astaga, Rein berani bersumpah Mom, Rein tidak melakukan apa-apa, seru Rainero gusar. Kalau bukan kau yang membuat Senina sedih, lantas siapa? Bukannya Senina pulang bersamamu. Tidak mungkin kan Mark yang membuatnya bersedih. Mom, tapi apa yang Rein katakan itu benar, bukan Rein yang telah membuatku bersedih. Justru sebaliknya, Rein lah yang melindungiku dan berhasil menenangkanku, ucap Senina sungguh-sungguh. Lalu Senina pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Wajah Delena pun menggelap tak menyangka kalau keluarga Senina akan memperlakukannya seperti itu. Bahkan Delena juga mendukung apa yang akan Rainero lakukan. Oh ya Sen, pernikahan kalian akan dilakukan 1 minggu lagi, jadi bersiaplah, tukas Delena setelahnya. Hah, apa itu tidak terlalu cepat, Mom? Tanya Senina terkejut. Sedangkan mereka saja baru tiba di negara itu 2 hari yang lalu, tapi dalam 1 minggu ke depan pernikahan mereka tiba-tiba akan segera dilangsungkan. Bukankah pernikahan itu membutuhkan banyak persiapan dan waktu 1 minggu terlalu singkat untuk mempersiapkan semuanya? Tidak sayang. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah semakin cepat semakin baik, benar begitu Rein? Rainero tersenyum lebar, Momi memang paling mengerti diriku, serunya bahagia. Senina hanya bisa menghela nafas pasrah kemudian tersenyum. Ia menyerahkan segalanya pada Rainero dan keluarganya sebab ia yakin mungkin ini yang terbaik. Sebenarnya, justru ini permintaan Rainero sendiri agar pernikahan mereka dilangsungkan secepat mungkin. Rainero hanya ingin menunjukkan pada dunia kalau Senina adalah istrinya dan Rainero juga khawatir kegagalan pernikahannya kembali terjadi. Untuk itulah ia berencana mempercepat pernikahannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Malam ini akan diadakan makan malam di kediaman Ranver. Tujuannya tentu saja untuk memperkenalkan Senina sebagai anggota baru keluarga Sanchez sekaligus calon istri Rainero.
Sejak pagi kediaman Ranver telah riuh karena kesibukan Delena untuk mempersiapkan segalanya sebaik mungkin. Apalagi ini merupakan hari cukup istimewa dan ia ingin hari ini pun berkesan bagi Senina yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri. "Mom, ada yang bisa Sen bantu?" tawar Senina saat turun ke dapur. Delena yang sedang menginstruksikan chef langganannya untuk menyiapkan hidangan apa saja pun menoleh ke arah Senina. "Hai sayang, tidak perlu repot-repot. Semua sudah ada yang mengerjakan. Kau tinggal duduk manis saja. Ingat, kau itu sedang hamil. Kau tidak boleh capek, oke?" ujar Delena sambil tersenyum sumringah. "Oh iya, ini perkenalkan, dia Chef Hendrik. Dia merupakan salah satu chef kebanggaan di restoran Mommy. Dan dia juga sudah biasa menjadi juru masak setiap keluarga kita mengadakan acara maupun pesta seperti ini," jelas Delena. Senina lantas menyapa Chef Hendrik dengan ramah. "Hai Chef, perkenalkan, saya Senina," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Chef Hendrik pun mengulurkan tangannya menyambut tangan Senina. "Hendrik. Kau cukup panggil aku Hendrik," ujar Hendrik. "Nyonya, calon menantu Anda ternyata benar-benar cantik. Pantas saja putra Anda sampai tergila-gila padanya," pujinya dengan senyum merekah. Tiba-tiba Rainero telah berdiri tak jauh dari posisi mereka. Melihat tatapan kagum Hendrik pada Senina jelas saja membuatnya kesal. "Sweetie, kau sedang apa di sini?" tanya Rainero setelah terlebih dahulu mencium pipi Senina membuat Delena tersenyum geli. Ia sadar kalau putranya itu sedang memamerkan kemesraannya dengan Hendrik yang sempat terpesona dengan kecantikan Senina. "Aku hanya ingin membantu Mommy, ternyata tidak ada yang bisa aku kerjakan," adunya membuat Rainero terkekeh. "Kau mau jalan-jalan?" tawar Rainero membuat mata Senina seketika membulat ceria. "Jalan-jalan? Mau. Ajak Disti juga ya?" Rainero justru menggeleng. "Tidak. Cukup kita berdua. Tapi kan kasihan Disti, dia sendirian. Dia kan belum punya teman di sini. Soal itu gampang. Aku akan meminta Mark mengajaknya jalan-jalan, bagaimana?" tawar Rainero. "Udah, pergi aja. Ibu hamil itu harus selalu bahagia supaya ibu dan bebinya senang," timpal Delena yang membuat Senina akhirnya mengangguk. Kini Senina sudah berada di dalam mobil Rainero. Sebenarnya Rainero masih bingung ingin mengajak Senina kemana sebab selama ini ia hanya sibuk bekerja jadi ia tidak memiliki destinasi jalan-jalan. Bahkan saat sedang Delianza saja, ia jarang mengajak wanita itu bepergian. Justru sebaliknya, Delianza lah yang sering mengajaknya pergi ke sesuatu tempat. "Kita mau kemana?" tanya Senina akhirnya. Rainero menggaruk kepalanya. "Sebenarnya aku pun bingung. Kau ada tempat yang ingin dikunjungi atau ada sesuatu yang mau kau beli?" tanya Rainero, tapi Senina menggeleng. Aku sudah bilang belum, kalau setelah menikah aku akan mengajakmu tinggal di mansionku sendiri." Senina menggeleng. "Kau punya mansion sendiri?" Rainero mengangguk. "Kau mau mampir?" Senina mengangguk antusias. Rainero pun tersenyum lebar. Rainero pun segera melajukan mobilnya menuju mansion miliknya. Tak butuh waktu lama, mobil Rainero telah tiba di depan sebuah gerbang berwarna emas yang menjulang tinggi. Senina menatap kagum saat mobil itu telah memasuki area mansion. Apalagi saat kakinya telah berdiri tepat di depan mansion yang sudah seperti istana itu. "Bukannya selama ini kau tinggal di apartemen?" Rainero mengangguk, tak mau menjelaskan perihal ia yang jarang berkunjung ke mansion itu semenjak hubungannya dengan Delianza kandas. "Ayo masuk," ajak Rainero sambil menggandeng tangannya. Saat memasuki mansion, para pelayan pun menyambut kedatangan Senina dengan ramah, sama seperti saat ia baru datang ke mansion Ranver. Mansion itu sangat megah dan indah. Bila mansion Ranver bernuansa klasik, maka mansion Rainero bernuansa modern. Tapi bangunan itu sama-sama megah dan mengagumkan. Rainero mengajak Senina berkeliling. Bahkan ia juga mengajak Senina ke kandang Albert, aligator peliharaannya dan beberapa hewan peliharaan Rainero lainnya. "Rain, apa kau tidak takut?" tanya Senina sambil bergidik ngeri. Apalagi saat Rainero melemparkan ayam mentah ke dalam kolam. Beberapa aligator itu pun saling berebut makanan.
Mereka mencabik-cabik ayam itu dan melahapnya hingga hanya menyisakan kubangan berwarna merah. Rainero terkekeh, kenapa? Kau takut? Senina mencebikkan bibirnya kesal, sudah tahu pakai nanya pikirnya. Ya udah, kita masuk yuk. Sebentar lagi Axton datang. Ada berkas yang harus aku bahas dengan Axton. Selagi aku mengerjakannya, kau bisa berkeliling atau menungguku di ruang tengah, bagaimana? Kau tidak apa-apa. Senina mengedikkan bahunya, tidak masalah. Asal jangan lupa sediakan aku makanan dan minuman. Aku lapar, ujar Senina membuat Rainero gemas dan langsung mencuri ciuman di bibir Senina. Rain, gemas Senina karena kebiasaan Rainero yang suka asal sosor. Rainero hanya terkekeh tak memedulikan wajah cemberut Senina. Hai Sen, senang bisa bertemu denganmu lagi, ujar Axton. Hai juga, Ax. Senang juga bertemu denganmu, sahut Senina santai, tapi cukup membuat Rainero mendelik kesal. Tak perlu basa-basi. Ayo cepat ke ruanganku, delik Rainero membuat Axton tersenyum mengejek. Dulu saja menolak, tapi sekarang, Axton menggelengkan kepalanya, bucin parah. Axton tergelak, tapi Rainero masa bodoh karena memang kenyataannya seperti itu. Saat Rainero sedang membahas masalah pekerjaan di ruang kerjanya, tiba-tiba kediaman Rainero kedatangan tamu. Senina yang sedang menyantap pancake yang baru saja dihidangkan pelayan pun mengerutkan keningnya. Kau, gumam Senina terkejut melihat kedatangan seseorang dari masa lalu Rainero itu. Perempuan itu tersenyum mengejek, ternyata kau ada di sini. Baguslah jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu lagi karena ada yang ingin aku bicarakan padamu. Senina memutar bola matanya jengah, ia yakin, yang wanita itu ingin bicarakan pasti tak jauh-jauh hubungannya dengan Rainero. Begitulah kalau mantan gagal move on, biarpun telah menikah pun masih ingin mengejar-ngejar laki-laki yang masih dicintainya itu. Apa? Apa yang ingin kau bicarakan? Bukankah kita tidak ada urusan sama sekali? Ujar Senina santai sambil terus memakan pancake miliknya. Wanita yang tidak lain adalah Delianza itu tersenyum miring. Kebetulan sekali pikirnya ia bisa bertemu dengan Senina. Padahal awalnya ia hanya ingin melepaskan rindunya dengan duduk-duduk di taman mansion itu. Dulu saat ia masih menjalin hubungan dengan Rainero, ia memang kerap datang kemari. Entah hanya sekedar untuk melepas lelah, makan malam, atau sekedar menghabiskan waktu berdua dengan Rainero. Tentu saja ada yang harus kita bicarakan. Ini tentang kau yang hanya tempat pelampiasan Rainero. Sebelum kau menyesal, lebih baik kau tinggalkan Rainero sebab yang ia cintai hanyalah aku.